Salam teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di Youth GKI Purwodadi. Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu tema, yaitu tentang duri di dalam daging, yang terdapat di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Nanti teman-teman bisa membaca. Nah, teman-teman, kita belajar tentang duri dalam daging. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentu kita selalu memiliki yang namanya masalah hidup. Mungkin ada yang tidak lepas di dalam ketika kita mengalami masalah hidup kita, mungkin akan selalu berlarut di dalam kehidupan kita. Ada yang mungkin hanya satu hari masalah hidup kita bisa kita selesaikan, atau mungkin ada yang di dalam 1 minggu kita baru sanggup untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Nah, saya percaya bahwa di dalam hidup kita pasti sangat berbeda masalah yang kita hadapi sebagai manusia. Tapi biarlah ketika Paulus ingin mengingatkan kita, ketika dia mengalami yang namanya duri di dalam daging, istilah yang dipakai Paulus ketika dia menghadapi masalah hidup di dalam kehidupannya. Nah, setidaknya ada 4 hal bagaimana kita dapat meresponi ketika kita mempunyai yang namanya duri di dalam daging kita. Yang pertama adalah kita mau melihat bahwa Allah punya rencana indah di dalam hidup kita. Nah, di dalam ketika kita mengalami yang namanya masalah hidup, itu tidaklah terlepas dari yang namanya ketidakkebetulan. Nah, teman-teman, pasti kita tidak ada yang namanya kebetulan di dalam ketika kita menghadapi masalah hidup. Semua ada di dalam naungan Tuhan. Ketika kita punya masalah pun, itu semua adalah atas seizin Tuhan. Nah, ketika Paulus juga mengalami masalah di dalam pelayanannya, itu semua juga atas seizin Tuhan. Nah, dia tahu bahwa ketika dia mengalami permasalahan di dalam pelayanannya, dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Demikian juga kita tahu bahwa bagaimana Yusuf, ya, ketika dia dijual di Mesir, dan mungkin banyak orang melihat bahwa kehidupan Yusuf sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Tapi kita lihat bahwa Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan dia. Nah, saya percaya juga bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, yaitu di dalam masalah hidup kita, Tuhan menjadikan itu sebagai alat untuk bagaimana kita selalu bisa berdiri teguh. Nah, ketika kita mengalami yang namanya masalah hidup, tentu itu akan sangat mudah membuat kita goyah, sangat membuat kita jatuh. Tetapi justru Tuhan mau pakai masalah hidup kita untuk kita menjadi seorang yang teguh, yang tegar, yang bisa menghadapi masalah hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau, Dia ingin ketika kita punya masalah hidup, kita mengandalkan Tuhan. Maka daripada itu, Tuhan ingin menjadikan masalah hidup itu menjadi alat untuk kemuliaannya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara pandang yang benar ketika kita menghadapi yang namanya masalah hidup. Nah, seringkali mungkin kita ketika kita mengalami masalah hidup, kita lebih sering yang namanya mengeluh. Kita sangat tidak mudah untuk mengucap syukur. Justru Rasul Paulus
ingin mengajarkan kita bahwa ketika kita punya masalah hidup, ketika kita memiliki cara pandang yang benar, justru kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah satu tanda bahwa Tuhan pun begitu mengasihi kita. Dia ingin ketika kita punya masalah hidup di dalam kehidupan kita, dia ingin kita selalu mengingat Tuhan, bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya, Tuhanlah di atas segala masalah hidup kita. Maka daripada itu, dialah yang akan menjadi sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi masalah hidup. Lalu yang keempat, yaitu tetaplah berdoa. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk selalu tetap berdoa. Walaupun kita mengalami masalah hidup yang sangat berat, tapi ayo belajarlah untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena seperti yang saya tadi bilang, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Lewat doa, kita bisa meminta Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan yang daripada Tuhan untuk kita bisa diberi kekuatan untuk melewati pencobaan-pencobaan hidup kita. Nah teman-teman, biarlah lewat renungan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengatasi duri di dalam daging kita. Salam.